Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, babus syurut fin nikah. Bab syarat-syarat di dalam nikah. Di awal pembahasan nikah kemarin kita sudah terangkan syurutun nikah, beberapa syurut an-nikah. Syarat-syarat nikah. Kalau di sini ini bukan syarat nikah yang dibahas, tapi syarat di dalam apa? Di dalam nikah. Ya, kalau syarat nikah itu seperti apa? Syaratkan adanya wali, disyaratkan adanya saksi, disyaratkan saling ridha antara suami istri. Ini syarat nikah. Tapi kalau syarat dalam nikah, syurutun fin nikah, syarat dalam nikah, itu adalah syarat yang ditambahkan di atas akad. Jadi si istri berkata, kamu boleh menikahi saya, tapi dengan syarat, ya saya tidak dipisahkan dari kedua orang tuaku. Ya. Ini syarat ya, tapi syarat apa? Tambahan. Nah di sini Ibnu Qudamah akan menjelaskan tentang syarat di dalam nikah ini. Kalau terjadi syarat di dalam nikah, ya, bagaimana kita menyikapinya? Baik. Jadi ini secara global, sebelum saya masuk, secara global perbedaan antara syurutun nikah dan syurut apa? Fin nikah. Ya, secara global ada 4 perbedaannya ya, kalau ingin dibedakan. Perbedaan yang pertama, kalau syarat nikah itu, syarat tersebut yang menentukannya adalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan syarat-syarat nikah itu apa. Tapi kalau syarat di dalam nikah, yang membuat syarat dalam nikah itu siapa? Ya, si suami atau si istri yang membuatnya. Baik, ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, kalau syarat nikah itu adalah tumpuan keabsahan dalam nikah. Artinya kalau syarat nikahnya tidak ada, nikahnya tidak syah. Tapi kalau syarat di dalam nikah itu bukan tumpuan ya. Andai kata misalnya syaratnya tidak dipenuhi, ya, tapi si pemilik hak tetap ridha, maka nikahnya tetap syah. Nikahnya tetap apa? Tetap syah. Iya. Si istri misalnya dia boleh dinikahi, tapi dengan syarat tidak boleh dita'addud. Ya, dia syaratkan begitu. Ya, diterima oleh suami, dinikahi. Setelah nikah ternyata suaminya ta'addud. Ya. Berarti syaratnya apa? Dilanggar. Ya, apakah boleh? Ya, si istri tetap bersama suami. Jawabannya kalau si istri ridha setelah itu, dia nikahnya tetap apa? Tetap syah. Tapi kalau si istri tidak ridha, maka boleh dipasah nikahnya. Nikahnya dipasah. Ya, boleh dihapus nikahnya. Baik. Perbedaan yang ketiga, kalau syarat nikah, ya, syarat nikah itu tidak mungkin digugurkan. Tidak mungkin digugurkan. Tapi kalau syarat dalam nikah itu mungkin digugurkan. Jelas ya? Mungkin digugurkan. Ya, kalau dia bilang si perempuan mensyaratkan, ya, saya boleh dinikahi, yang penting saya tidak dikeluarkan dari kotaku. Misalnya dia orang Makassar, ya saya boleh dinikahi, tapi dengan syarat saya tidak keluar dari kota Makassar. Ya, dia syaratkan, diterima. Setelah itu si istri menggugurkan syaratnya, maka ini tidak ada masalah. Ya, tapi kalau syarat nikahnya dia gugurkan, tidak ada wali, tidak ada saksi, nah ini tidak boleh ya. Sebab itu hal yang mesti. Kemudian yang keempat, perbedaan yang keempat, kalau syarat nikah itu satu saja ketentuannya, hal yang wajib dipenuhi. Iya. Adapun syarat di dalam nikah itu terbagi dua. Ada syarat dalam nikah yang benar, sahih, dan ada syarat dalam nikah yang tidak benar, yang tidak sahih. Baik. Itu 4 perbedaannya. 4 perbedaan. Secara global, Ibnu Qudamah rahimahullah akan menerangkan di sini bahwa syarat-syarat di dalam nikah, persyaratan di dalam nikah itu terbagi berapa? Terbagi 2. Ada syarat yang sahih, ada syarat yang benar, diterima, dan ada syarat yang tidak sahih. Syarat yang fasid, yang rusak, yang tidak diterima. Nah, syarat yang rusak, yang tidak diterima. Baik. Syarat yang sahih akan diberi contoh oleh Ibnu Qudamah.
rahimahullah. Demikian pula syarat yang tidak sahih. Akan diberi contoh. Hanya saja syarat yang fasid ini, itu akan diterangkannya bahwa dia terbagi dua. Ada yang fasid, merusak nikah, membatalkan akad nikah. Dan ada yang fasid, tapi tidak membatalkan akad nikahnya. Tidak membatalkan akad nikahnya. Baik, sekarang kita baca uraian Ibnu Qudamah. Kata beliau rahimahullah. Ya. Dan di sini ada 5 pembahasan yang kita garis bawahi. Pertama, pembolehan pensyaratan dalam nikah oleh calon istri serta konsekuensinya. Kata beliau, wa in ishtaratil mar'atu daraha. Apabila seorang perempuan mensyaratkan rumahnya. Ya. Dia syaratkan apa? Rumahnya. Maksudnya saya boleh nikahi, tapi saya tinggal di rumahku. Ya. Au baladaha. Atau dia syaratkan negerinya. Yang syarat tinggal di negeriku. Ini syarat benar ya? Syarat benar. Demikian pula wa alla yatazawwaja 'alaiha. Dia syaratkan saya boleh dinikahi tetapi ya, saya tidak boleh dimadu. Nah, ini si perempuan mensyaratkan tidak boleh dimadu. Ini syarat yang sahih atau syarat yang batil? Ya, Masya Allah ya. Suatu agam syarat yang batil ya. Ya. Ini memang ada silam pendapat ya di kalangan ulama. Tapi yang benarnya bahwa ini adalah syarat yang sahih. Ya. Syarat yang syah. Kalau dia syaratkan. Karena ini dari kemaslahatan si perempuan. Jelas ya? Dari kemaslahatan si perempuan. Ya. Kalau misalnya dia tahu bahwa dirinya dari tipe yang tidak bisa ditadut, ya, dia mempersyaratkan hal tersebut, maka itu dari kemaslahatan siapa? Kemaslahatan dirinya sendiri. Tidak apa-apa dia persyaratkan. Baik. Demikian pula kalau si istri mensyaratkan alla yutasarra. Tidak boleh. Alla yutasarra. Tidak boleh si suami itu membeli budak. Iya. Nah, ini juga diperbolehkan syarat ini. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Qudamah, falaha syartuha. Kalau dia syaratkan seperti itu, maka dia berhak mendapatkan syarat tersebut. Iya. Karena di dalam hadits Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahaqqu syurut an tufu bihi mastahlaltum bihil furuj." Syarat yang paling berhak kalian penuhi, yang paling hak untuk kalian penuhi, ya, adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Maksudnya syarat di dalam nikah itu yang paling berhak untuk dipenuhi. Iya. Dan ada seorang perempuan yang mensyaratkan di masa Umar bahwa dia boleh dinikahi, yang penting ya, suaminya tidak mengeluarkannya dari rumahnya. Maka kata Umar, laha syartuha. Dia berhak mendapatkan syaratnya. Jelas ya? Dia berhak untuk mendapatkan syaratnya. Nah, dan juga masuk di dalam keumuman hadits al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu di atas syarat mereka. Iya. Baik. Jadi ini contoh ya dari syarat-syarat yang boleh. Ini contohnya, bukan pembatasan. Kalau misalnya si istri dia bikin syarat. Nah, anggaplah misalnya istri mensyaratkan si suami nanti kalau dia kerjanya misalnya di bidang mengajar saja atau kerjanya di kedokteran saja. Itu tidak ada masalah ya. Atau misalnya dia dinikahi tapi dengan syarat si istri diantar untuk keperluannya kalau dia mengajar ke sini ke situ. Ya, itu syarat yang diperbolehkan. Nah, baik. Jadi kalau dilihat pensyaratan itu banyak bentuknya. Ya, sepanjang hal tersebut ya tidak bertentangan dengan syariat, maka pokoknya dia adalah syarat yang apa? Syarat yang diperbolehkan. Iya. Baik.
Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, wa illam, kata beliau, wa illam yafi bihi falaha faskhun nikah. Kalau misalnya si suami, ya, dia tidak memenuhi syarat, si suami tidak memenuhi syaratnya, maka falaha faskhun nikah. Maka si istri boleh untuk apa? Memfasakh nikahnya. Dia boleh untuk minta dibatalkan nikahnya. Nah, dan kalau si istri membatalkan nikah di sini, ya, dia tidak mengembalikan mahar lagi. Ini bukan pembahasan dia seperti khulu, dikembalikan maharnya. Sebab di sini yang menjadi sebab si istri minta diceraikan adalah siapa? Adalah suami, karena dia tidak memenuhi apa? Syarat dan ketentuannya. Jelas ya? Baik. Di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa syurut an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Sungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Kemudian kata beliau, ya, beliau pindah menjelaskan keharaman nikah mut'ah. Kata beliau, "Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil mut'ah." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah. Iya. Jadi Nabi melarang dari nikah apa? Nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Akan diterangkan definisinya oleh penulis. Iya. Diterangkan definisinya oleh penulis. Kata beliau, "Wa huwa ayatazawwajaha ila ajal." Yaitu dia menikahinya hingga batas waktu tertentu. Iya. Ia menikahinya hingga batas waktu apa? Tertentu. Ya, ini yang biasa disebut dengan nama nikah apa? Nikah kontrak. Ya, sebab biasanya orang kontrak, tidak ada yang kontrak, dia katakan saya kontrak, tidak ada batasannya. Kalau dia kontrak pasti dia sebut apa? Waktu. Saya kontrak sebulan, 6 bulan, 1 tahun. Ya. Sama di sini nikah mut'ah, dia nikah, dia sebut batasan. Kita nikah 1 pekan saja. Misalnya. 1 bulan saja. Nah. Maka ini namanya nikah apa? Nikah mut'ah. Jelas ya? Dan Nabi melarang nikah mut'ah. Ini menunjukkan pengharaman nikah tersebut. Pengharaman nikah tersebut. Dan ini adalah nikah yang diharamkan dan nikah yang batil menurut apa? Kebanyakan ulama. Ya. Dulu memang ada khilaf ringan. Ibnu Abbas pernah berpendapat boleh, tapi telah syah dari Ibnu Abbas beliau sudah rujuk dari pendapat tersebut. Sehingga mungkin dikatakan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka semua telah mengharamkan nikah mut'ah. Iya. Dan dalil pengharaman nikah mut'ah itu ya, adalah hadits Sabirah Al-Juhani radhiyallahu anhu. Iya. Di mana beliau menerangkan tentang akhir hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada nikah mut'ah. Kata beliau, dan ini kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Makkah. Kata beliau, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad kuntu adintu lakum fil istimta'i minan nisa." Sesungguhnya dulu aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah, nikah mut'ah dengan perempuan. Iya. Jadi menunjukkan bahwa ini nikah memang pernah dibolehkan. Dan kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat, nikah mut'ah dulu pernah dibolehkan. Kemudian diharamkan. Kemudian dibolehkan lagi. Kemudian diharamkan selama-lamanya hingga hari kiamat. Nah, inilah hadits yang saya bacakan sekarang ini, pengharaman sampai hari kiamat. Iya. Kata beliau, ya, saya dulu, wahai sekalian manusia, saya dulu pernah mengizinkan kalian nikah mut'ah dengan perempuan. Kemudian Nabi tegaskan, "Wa innallaha
qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Sungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut hingga apa? Hingga hari kiamat. Faman kana indahu minhunna syai' falyukhalli sabilahu wa la ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Siapa di antara kalian yang masih ada nikah mut'ah, hendaknya dibiarkan jalannya. Maksudnya dibiarkan perempuan itu. Dan jangan diambil sedikit pun dari apa yang telah dia berikan. Nah, jelasnya, akan kita terangkan nanti bahwa nikah mut'ah itu sifatnya dia memberikan bayaran saja, maharnya. Ya, setelah itu menikah. Maka begitu Nabi mengatakan hal ini, kalau misalnya sudah ada yang menikah mut'ah sebulan, dia sudah kasih maharnya. Baru 7 hari misalnya dia nikah, kemudian dia dengar Nabi berucap seperti ini. Kata Nabi, biarkan perempuan itu, adapun mahar yang sudah dia berikan, jangan diambil. Jangan diambil sama sekali. Jelas ya? Ini di antara dalil yang menunjukkan keharaman nikah mut'ah. Baik. Dan ini adalah pendapat yang merupakan pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu yang diamalkan di sisi para sahabat. Iya. Dan memang ada dari sebagian a'immat tabi'in yang tetap melakukan mut'ah. Nah, udurnya bahwa belum sampai kepada mereka apa? Hadits tentang larangan. Ya, belum sampai kepada mereka hadits tentang larangan. Nah, seperti disebut dari Ibnu Jurayj rahimahullah, ya beliau berpesan kepada anaknya ketika akan meninggal, "Wahai anakku, kamu jangan menikahi si fulana, dan si fulana." Disebut 70 orang perempuan oleh Ibnu Jurayj karena mereka adalah ibu-ibu kalian. Ya. Karena Ibnu Jurayj pernah menikahinya secara apa? Secara mut'ah. Baik. Dan ini adalah hal yang beliau lakukan karena memang haditsnya belum apa? Sampai kepada beliau. Larangan yang terakhir belum sampai kepada beliau. Baik. Jadi ini kesimpulan tentang nikah mut'ah. Karena itu siapa yang melakukan nikah mut'ah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya, maka itu artinya dia nikah tidak dengan akad yang syah, sama dengan berzina, sama dengan melakukan zina. Ya. Dan inilah kejahilan orang-orang Syiah yang sehingga hari ini mereka apa? Mereka tetap melakukan nikah mut'ah. Itu pun nikah mut'ahnya seenak perutnya saja. Ya. Akan kita terangkan nanti bagaimana kalau andai kata ada nikah mut'ah itu bagaimana ketentuannya, kita akan singgung nanti ya. Baik. Di sini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan tentang permasalahan lain. Setelah beliau terangkan ya tentang nikah mut'ah, beliau terangkan tentang menikah dengan syarat menanak istri pada waktu tertentu. Ya. Kata Ibnu Qudamah, wa in syarata ay yutalliqaha fi waqtin bi ainihi lam yasihha dzalik. Andai kata misalnya dia syaratkan, ya, andai kata dia syaratkan untuk mentalak istri tersebut pada waktu tertentu, maka tidak syah. Hal tersebut tidak syah. Sebab ini, ya, tentunya sama dengan nikah mut'ah. Ya, kalau nikah mut'ah, nikahnya sampai apa? Batas waktu tertentu. Nah, ini sama. Dia syaratkan nanti kalau sudah sampai waktu tertentu dia talak. Sama saja. Tidak ada bedanya. Ya, karena itu ini juga adalah hal yang apa? Hal yang diharamkan. Iya. Baik, sekarang ya. Dia mensyaratkan talak pada waktu tertentu. Bagaimana kalau misalnya si suami ya, dia menikahi perempuan dalam hatinya, tapi dia tidak sampai kan, dia tidak bilang. Ya. Dia nikahi perempuan, tapi dalam hatinya, ya nanti kalau saya ya sudah selesai keperluan di negeri ini, ya saya mau talak istriku kemudian pergi. Jelas ya? Tapi dia nikah, ya tidak dia katakan kepada walinya, oh nanti saya nikahi anakmu, nanti saya talak. Nah dia tidak bilang, dia nikah biasa. Ya. Dan keinginannya hanya di mana? Di dalam hati. Nah, ini yang disebut dengan nama nikah dengan niat
mentalak. Nikah dengan niat apa? Mentalak. Ya. Ahli fikih berbeda pendapat tentang nikah dengan niat apa? Mentalak ini. Iya. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhurul ulama, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Lajnah Daimah. Ya, di masa Syekh bin Baz ya. Lajnah Daimah di masa Syekh bin Baz. Sebab anggota Lajnah Daimah yang sekarang banyak yang tidak berpendapat dengan pendapat ini. Baik. Bahwa boleh seorang lelaki menikahi perempuan dengan niat mentalaknya. Dibolehkan. Jelas ya? Kenapa dibolehkan? Ya. Syekh bin Baz di dalam satu fatwanya, beliau tanya tentang hal tersebut. Kata beliau itu dibolehkan karena niatnya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau misalnya dia berada di negeri kafir misalnya, berada di negeri barat sana. Ya. Kemudian dia belajar. Dia khawatir kalau tidak menikah jatuh dalam zina. Kemudian dia nikah dengan niat nanti kalau selesai belajar dia talak, kemudian dia pulang ke negerinya. Nah, maka niat ini adalah antara dia dan antara Allah. Ya. Dan ini tidak mempengaruhi keabsahan nikah. Jelas ya? Karena itu ini benar menurut kebanyakan ulama. Ya. Kemudian Syekh bin Baz menjelaskan apa bedanya antara nikah ini dengan nikah mut'ah. Kata beliau kalau nikah mut'ah disyaratkan padanya apa? Waktu tertentu. Ya. Misalnya dia katakan saya nikahi kamu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu nikah mut'ah namanya. Ya. Adapun nikah yang seperti ini tidak. Dia memang nikah di atas sunnah. Sesuai dengan ketentuan nikah. Nah. Hanya saja. Kalau dia selesai dari belajarnya misalnya. Dia akan mentalaknya. Dan niat itu mungkin saja di akhir. Selesai dia belajar. Dia berubah niat. Mungkin saja berubah niatnya. Adapun nikah mut'ah. Begitu masuk waktu langsung talak. Niat berubah atau tidak. Tidak ada pengaruhnya. Dia langsung apa? Langsung pisah. Nah ini perbedaannya. Baik. Dan ini salah satu pendapat ya. Ada pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Al-Auza'i. Dan ini yang masyhur di madhab Imam Ahmad. Bahwa haram hukumnya nikah dengan niat apa? Niat mentalak. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan selainnya dari para ulama. Iya. Bahwa tidak diperbolehkan nikah dengan niat talak. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Ya, karena itu padanya ada bentuk dari penipuan terhadap si istri dan keluarganya. Andai kata dari awal misalnya dia menikah, dia katakan kepada istrinya, saya akan menikahi kamu sementara, saya akan menikahi kamu dengan niat saya nanti mentalakmu. Ya, kira-kira si istri mau atau tidak? Hah? Ya, kebanyakan perempuan dia tidak mau kan begitu? Ya, bagaimana cara dinikahi? Nanti saya mau ditalak. Ya. Andai kata perempuan itu tahu, maka dia tidak mau, kan begitu? Iya. Baik. Karena itulah ini dianggap ada bentuk dari gish, bentuk dari penipuan. Ya. Maka dengan hal tersebut, ya, para ulama itu tadi mengharamkan nikah dengan niat talak. Ya. Dan insyaallah taala pendapat yang kedua ini itu yang lebih bagus. Pendapat yang lebih dekat. Bahwa nikah dengan niat talak itu tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Apalagi ya, dilihat dari sisi pengaruhnya ya. Sebab fatwa misalnya nikah dengan niat talak itu boleh, ini sudah digunakan oleh banyak anak-anak muda, banyak orang yang keluar negeri, ya, nikah sana sini, ya. Dia nikah sana sini, tapi dengan niat apa? Dengan niat talak. Ya, padahal para ulama seperti Syekh bin Baz dan selainnya ketika mereka memberi fatwa tentang hal tersebut, mereka hanya sebutkan kondisi-kondisi tertentu. Saat dia belajar misalnya ke negeri barat atau negeri kafir, kemudian dia perlu untuk menikah, menjaga kehormatan agamanya. Tapi sebagian orang tidak. Ya. Safar memang maksudnya untuk apa? Nikah. Ya. Nanti setelah itu dia talak ketika akan kembali. Nah, baik.
Maka ini tidak diperbolehkan hal-hal yang seperti ini. Baik. Di sebagian fatwanya Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bahwa adanya kerusakan-kerusakan seperti ini itu karena memang ketika seorang memfatwakan pembolehan, ya dia sendiri yang membuka pintu. Ya, pintu kejelekan bagi orang-orang masuk ke dalam hal ini. Ya, karena itu beliau menganggap bahwa harus ditutup. Ya, pintu tersebut. Dan ini dianggap tidak diperbolehkan. Baik. Jadi ini dua bentuk nikah ya, beda. Nikah mut'ah dengan nikah dengan niat apa? Niat talak. Ya. Dan kita sebutkan bahwa nikah dengan niat talak yang benarnya apa? Tidak boleh. Yang benarnya. Baik. Walaupun saya sebutkan tadi jumhur ulama membolehkan, termasuk di masa ini Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan hal tersebut. Cuma di sini saya perlu bedakan antara nikah mut'ah dan nikah apa? Nikah dengan niat talak. Ya, perbedaannya yang pertama, kalau nikah mut'ah itu ya kesepakatan antara wali dan istri. Atau antara istri dan orang yang akan menikahinya secara mut'ah. Ya. Mereka ada kesepakatan. Ya. Jadi begitu kesepakatan selesai, waktu nikahnya selesai, sudah batal nikahnya. Beda dengan nikah dengan niat talak. Ya. Jadi ketika dia menikah, ya sudah misalnya 4 tahun misalnya dia nikah, nanti kalau selesai kuliah saya mentalaknya, ya. Ternyata setelah itu dia tidak mentalak. Tidak harus setelah saya kuliah langsung jatuh talak, tidak. Sebab ini nikah syah. Demikian pula kalau terjadi perpisahan, kalau nikah mut'ah, di nikah mut'ah misalnya sudah dia nikah dengan akad 1 bulan. Nikahnya 1 bulan, begitu sampai 1 bulan langsung cerai. Tidak balik lagi. Jelas ya? Tidak balik lagi. Tapi kalau dia nikah dengan niat talak, begitu dia cerai, maka talaknya di sini ya adalah talak apa? Talak dalam bentuk iddah. Ada iddahnya. Jelas ya? Beda dengan nikah dengan niat apa? Nikah dengan bentuk mut'ah. Kemudian perbedaan yang kedua, ya. Perempuan yang dinikahi secara mut'ah itu tidak ada hak kecuali mahar yang disebut saja. Mahar yang disebut. Iya. Berbeda dengan perempuan yang dinikahi secara apa? Ya. Berbeda dengan perempuan yang dinikahi dengan niat talak. Ya. Dia dapat mahar. Ya. Dia berhak mewarisi. Kemudian dia berhak dinafkahi sepanjang dia apa? Sebagai istri. Andai kata misalnya suaminya yang menikahi dengan niat talak ini meninggal, maka si istri adalah ahli warisnya. Masuk ke dalam hitungan apa? Ahli waris. Baik. Kemudian perbedaan yang ketiga. Ya. Ya. Iddah perempuan yang ditalak dari nikah dengan niat talak ini, iddahnya sama dengan istri-istri yang lain. Sama iddahnya. Berbeda dengan perempuan yang dinikahi secara mut'ah. Ya. Iddahnya itu adalah iddah khusus. Ya. Berbeda dengan apa? Iddah perempuan yang ditalak. Nah, jadi begitu lepas selesai sudah waktunya, maka dia memiliki iddah khusus, berbeda dengan iddah perempuan yang ditalak. Ya. Kemudian yang keempat, nikah dengan niat talak itu mungkin untuk tetap berlanjut dan berketerusan kalau si suami berubah niat, kan begitu. Tapi kalau nikah mut'ah ini si suami ya atau nikahnya itu tidak mungkin berketerusan sebab sudah disyaratkan nikah untuk apa? Nikah untuk selesai. Maka kapan selesai waktunya? Segera terjadi perpisahan. Baik, ini bentuk dari nikah. Sekarang ada nikah. Di masa ini juga nikah juga ngetren ini nikah ini. Dan nikahnya disebut dengan nama nikah misyar. Ya.
nikah apa? Misyar. Ya. Kalau kita bahasakan nikah asal-asalan. Ya, atau nikah, biarkan saja apa adanya. Nikah apa adanya. Ya. Bagaimana itu? Nikah misyar. Jadi terjadi pernikahan, ya. Dan si suami ketika menikah, dia syaratkan pada istri. Ya. Syarat-syarat yang istri rela. Syarat-syarat itu apa? Tidak terpenuhi. Misalnya, suami berkata, saya nikahi kamu, saya ingin nikahi, tapi dengan syarat, ya, bahwa kamu beda dengan istriku yang satu lagi. Ya, dalam masalah apa? Dalam masalah bermalam. Atau saya nikahi kamu, tapi dengan syarat, ya, saya datang kepadamu kapan saja, saya ada waktu. Ya, jelas ya? Atau ada sebagian yang di nikah misyar ini, ya, saya nikahi kamu tapi dengan syarat waktumu untuk siang hari saja. Kalau malam hari saya di rumah istri yang satu lagi. Ya. Jelas ya? Baik. Ini kadang suami yang mensyaratkan. Dan kadang si istri, si perempuan yang mau dinikahi, dia mengajukan hal tersebut. Tidak apa-apa saya dinikahi. Walaupun misalnya, ya, saya tidak sama dengan istri yang satunya. Ya, tidak apa-apa saya dinikahi. Yang penting, tidak apa-apa, engkau tidak membagi hari, satu hari untuk saya, satu hari untuk istri yang satunya, tidak apa-apa. Yang penting saya diurus saja, misalnya. Ya. Ini disebut dengan nikah apa? Nikah misyar. Apa hukum nikah yang seperti ini? Ini sebenarnya berkaitan ya dengan masalah dia rela menggugurkan sebagian dari haknya. Jadi sepanjang nikahnya dengan syarat-syarat dan rukun-rukun nikah sudah syah, maka asal nikahnya syah. Jadi kalau si istri rela menggugurkan sebagian dari haknya, nah itu adalah urusan apa? Si istri, si perempuan. Ya. Nah ini nikah yang seperti ini dari satu sisi, kadang ada maslahatnya, ada manfaatnya. Kadang seorang perempuan, ya, dia perlu suami. Jelas ya? Hanya saja, ya, dia tidak mampu untuk, kalaupun dia nikah, dia tidak mampu memberikan seluruh waktunya untuk suaminya. Maka dia nikah, ya, untuk hal yang dia perlukan saja. Jelas ya? Maka dari sisi ini ada manfaatnya bagi dia. Ya, tapi dari sisi lain, ini kadang, ya, sering timbul masalah ya. Sering timbul masalah. Apalagi kalau nikahnya sembunyi-sembunyi. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Tapi kalau sepanjang nikahnya nikah dengan akad yang benar, ya, ketentuannya sudah benar, dan istri menggugurkan sebagian haknya, maka insyaallah ta'ala nikah yang seperti ini tidak ada masalah. Baik, kemudian berikutnya, keharaman nikah syigar. Ya, ini nikah syigar. Pakai shin ya. Apa nikah syigar itu? Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa naha anis syigar. Dan Nabi SAW melarang dari asyigar. Ya, larangan Nabi dari asyigar adalah syah di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Nikah syigar itu apa? Wa huwa ayyuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala ayyuzawwijahu al-akharu ibnatahu. Wala sadaqa bainahuma. Nikah syigar itu adalah seorang lelaki menikahkan putrinya, ya, dengan seseorang, tapi dengan syarat orang itu menikahkan juga dengan putrinya, menikahkan dia juga dengan apa? Putrinya. Ya. Dan tidak ada mahar antara keduanya. Tidak ada mahar antara apa? Antara keduanya. Jelas ya? Baik. Ini yang disebut dengan nikah syigar. Nikah silang. Ya, disilang. Tapi di sini nikahnya tampak dari haditsnya bahwa syigar itu tanpa ada mahar. Jadi A dan B. Ya. Dua-duanya punya anak perempuan. Si A berkata kepada si B, saya nikahkan kamu dengan putriku. Ya. Tapi dengan syarat kamu nikahkan saya dengan putrimu. Tidak ada masalah, kita sama-sama tidak bayar mahar. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Sebab mahar itu hak siapa? Hak ayah atau hak perempuan? Hak perempuan. Nah, apa alasannya dia gugurkan? Jelas ya? Karena itu diharamkan.
Ya, ini dari hal yang disepakati keharamannya. Tapi kalau misalnya ya, dua-duanya bayar mahar. Ya. Dua-duanya bayar mahar. Boleh atau tidak? Hah? Si A menikahkan anaknya dengan si B. Ya, dikatakan, WA, nikahkan saya nikahkan kamu dengan putriku, tapi dengan syarat kamu nikahkan saya dengan apa? Putrimu. Iya. Dua-duanya bayar mahar. Ini boleh atau tidak? Ini juga tidak boleh. Ini juga dianggap syighar. Karena di sini pensyaratan. Ya, kamu nikahkan dengan putrimu, dia dapat manfaat karena dinikahkan juga dengan putrinya. Itu kan manfaatnya. Walaupun dari sisi mahar tidak bayar, sama-sama bayar mahar, tetapi dari manfaat yang dinikahkan dengan putrinya juga dia dapatkan. Karena itu ini masih dianggap sebagai apa? Sebagai nikah syighar. Dan telah sah dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Muawiyah memberi hukum ya pada dua orang yang melakukan nikah syighar ini. Ya, si A salah seorang dari keduanya menikahkan orang yang lain dengan putrinya. Ya, sama-sama menikahkan dengan putrinya masing-masing, tapi keduanya bayar mahar. Terjadi keduanya bayar apa? Mahar. Maka Muawiyah memisahkan mereka berdua. Dan Muawiyah menegaskan bahwa inilah nikah syighar yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Muawiyah menjatuhkan keputusan ini dihadiri oleh para sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Maka ini menunjukkan bahwa ini ketentuan adalah ketentuan yang apa? Ketentuan yang dipakai. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa nikah syighar itu seorang menikahkan putrinya dengan orang lain dengan syarat dia juga dinikahkan ya oleh orang itu dengan putrinya. Dan ini kita katakan nikah syighar, nikah yang diharamkan. Apa ada mahar atau tidak ada mahar? Semuanya diharamkan. Kemudian yang terakhir adalah nikah tahlil. Kata beliau, wala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallil wal muhallilalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan baginya. Apa itu nikah tahlil? Wa huwa ayatazawwaja al-mutallaqa thalathan yuhillaha limutalliqiha. Yaitu dia menikahi seorang perempuan yang ditalak 3 untuk dihalalkan bagi siapa? Hah? Bagi suami yang mentalaknya. Jadi si A mentalak istrinya. Sudah talak 3. Kalau sudah talak 3 boleh kembali atau tidak? Ya, tidak boleh kembali lagi kecuali kalau si istri apa? Sudah menikah dengan orang lain. Baru boleh dia kembali. Jelas ya? Oh, si A setelah mentalak istrinya 3, dia menyesal. Oh, saya masih cinta dengan istriku. Ya. Kemarin itu saya menyesal. Ya. Nah, jelas ya? Dia mengadu kepada si B. Saya menyesal. Oh, si B kasihan, begini saja. Ya. Nanti istrimu itu saya akan lamar. Kemudian saya nikahi. Begitu selesai saya nikahi, nanti saya talak lagi. Ya, supaya dia sudah apa? Sudah talak. Jadi dia nikahi, terjadi hubungan suami istri sekali, setelah itu dia talak. Jelas ya? Setelah itu dia talak. Inilah yang dikatakan nikah apa? Nikah tahlil. Dan ini diharamkan nikah yang seperti ini. Ini adalah hilah untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gaya tipu-tipuan namanya. Ya. Dan ini hadis salah satu dalil tentang haramnya hilah. Ya, dan pengharaman hilah ini satu bab penting di dalam syariat. Kaidah penting, kaidah pokok. Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan diharamkan karena ada bentuk akal-akalan, hanya ingin menipu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu sampai sini, kita lanjutkan nanti sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.